diri. Saya Kaisrin Paul Maulidhan dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk penugasan PPKN dan saya mengambil bab 7 dengan judul Harmoni, Kewajiban dan Hak Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Untuk memahami kewajiban dan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama-tama kita harus memahami dulu nih konsep dasarnya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara asli dengan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang berhak kita terima. Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik, yang artinya di mana seseorang tidak bisa menuntut hak tanpa terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Contohnya, ketika kita membayar pajak, kita berhak menikmati fasilitas umum maupun layanan publik yang ada di sekitar. Namun, dalam praktiknya masih banyak pemerintah kita yang lalai dalam menjalankan amanahnya. Seperti contoh pada berita saat ini, di mana Gubernur Kaltim lebih mementingkan pengadaan mobil dinasnya yang seharga 8 miliar dan juga renovasi rumah dinasnya seharga 25 miliar. Padahal warganya sendiri mengeluhkan banyaknya jalan-jalan yang dirasa sangat tidak layak dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Di sini kita bisa lihat bagaimana pemimpin tersebut tidak bisa menentukan skala prioritas yang harus diutamakan. Dan warga Kaltim pun sebagai warganya berhak menuntut haknya kepada pemerintah karena warga Kaltim juga sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak. Arwahnya yang bayar pajak, masa kayak ngene Pak, seadanya, nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit di sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Mosok jalan seadanya Pak. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, konsep keseimbangan ini juga tercermin dalam berbagai nilai budaya dan kearifan lokal, seperti prinsip hidup yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan lingkungan, dan juga dengan sesama manusia. Dalam praktiknya, ada beberapa latar belakang yang membelakangi tentang hak dan kewajiban seorang warga negara. Yang pertama, yaitu secara historis, munculnya hak dan kewajiban warga negara berawal dari kesepakatan manusia membentuk negara. Menurut pemikiran John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, dan juga hak kepemilikan. Perkembangan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peristiwa penting di dunia seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, bahkan di Indonesia sendiri pun hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah kita mengalami amandemen dan era reformasi. Yang kedua, secara sosiologis, tantangan dalam mewujudkan harmoni ini terlihat dari perubahan perilaku masyarakat yang kadang masih mengabaikan kewajibannya, seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga ketertiban dan menghormati orang lain. Yang ketiga, secara politis, perubahan konstitusi ini telah memperjelas jaminan hak asasi manusia, namun juga menekankan bahwa dalam menjalankan hak setiap orang wajib menghormati hak orang lain. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang terjadi. Misalnya, tidak sinkronnya data kependudukan yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban warga negara untuk melaporkan data diri sangat penting agar hak dapat terpenuhi. Contoh lain adalah pentingnya tentang akta kelahiran. Tanpa dokumen ini, seseorang bisa kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk perlindungan hukum sekalipun dan juga pendidikan. Oleh karena itu, harmoni antara hak dan kewajiban hanya dapat terwujud jika warga negara itu sendiri dan juga negara
menjalankan perannya dengan baik. Sebagai warga negara, kita harus sadar bahwa menuntut hak harus diiringi dengan melaksanakan kewajiban. Nah, Min, kati aku kalau nak uang lah bertungguan 2 jam. Viral, warga mengeluh 2 jam tidak dilayani petugas Disduk Capil Palembang. Kepala dinas jelaskan duduk perkaranya. Sebelumnya, seorang warga meminta keluhannya diviralkan terkait pelayanan di kantor Disduk Capil Palembang yang dinilai lambat. Dalam unggahan akun Instagram @pelgelip pada Jumat 6 Januari hari ini, ditampilkan foto warga yang ramai duduk antre di dalam gedung Disduk Capil Palembang untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan. Warga yang menyampaikan keluhan juga memberitahu bahwa pegawai Disduk Capil Palembang baru tiba di kantor pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Masih dalam postingan yang sama, tampak pegawai Disduk Capil Palembang kompak mengenakan kaos biru. Diduga mereka baru tiba di kantor setelah hadir di suatu acara. Dia berujar gerombolan petugas Disduk Capil tersebut tidak langsung memulai kerja sebanyak di kantor, padahal sudah banyak warga yang antre untuk mengurus keperluan. Dari rekaman ini pula diketahui bahwa video ini diambil oleh seorang pria. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu selama 2 jam, namun para petugas masih saja berkumpul. Dalam ucapan terakhirnya, ia berharap agar perilaku petugas tersebut viral. Kesimpulannya, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan kunci terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera dalam negara berdemokrasi seperti Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku selama saya menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.